kamar perkara pidana jadi larinya ke perdata, perdata larinya ke pidana. Itu Bunda jelasin banget tuh loh di itu di apa podcastnya Togar Situmorang. Diajukan di eksepsi pidana nanti. Itu kalau kita bicara, kita nggak usah bicara mengenai sidang pidana, harusnya sidang pidana nggak ada. Gitu loh Kukilen. Dengan perdata jalan sidang pidana harusnya nggak ada. Masa untuk satu kasus yang sama ada 2 sidang yang nggak aja. Mana ada ceritanya kayak begitu. Pokoknya prinsipnya adalah kalau perdatanya jalan artinya pidananya stop. Lakukan gugatan. Laporkan kalau ada dugaan seperti itu. Itu. Dilaporkan, aparatnya dilaporkan. Ya ampun. Makanya sebelum P21 kan Bunda nunggu-nunggu sampai Bunda bolak-balik. Telepon gak dijawab, WA gak dijawab. Terus kan gue kayak pengemis, padahal gue yang nolongin, gile aja. Siapa lu? Masa gue yang nolongin, gue yang kayak ngemis. Ye. Alah, dia kalau jelasin pasal emang jago. Pelaksanaannya gimana? Buktinya bisa lolos ke P21. Orang barang buktinya tidak mencukupi kok. Betul, Ermits. Kalau perdata jalan, pidana stop dan tuntut balik gitu. Laporkan tuh semuanya. Cakep tuh Ermits, ngerti. Malam juga Sita, halo. Jadi maksudnya dengan diterimanya gugatan perdata secara tidak langsung menggugurkan gugatan pidananya. Iya dong Jeta. Tidak bisa satu persidangan dengan peradilan menyidangkan perkara yang sama, mana ada kayak gitu. Thank you Sita, happy belated day. Thank you. Nanti aku sampaikan ya salamnya ke anakku. Anakku juga suka live tuh. Tapi dia reviewnya mengenai Instagram. Tapi sekarang agak lagi nggak live karena dia udah mulai kerja. Walaupun belum wisuda tapi udah mulai kerja. Tadi itu bener tuh, siapa tuh Jeta, aku panggil Jeta aja deh, ya. Yang Jeta bilang tuh bener. Jadi paham dia apa yang aku sampaikan, bahwa kalau perdatanya jalan ya pidananya nggak bisa dong jalan. Masa untuk satu kasus yang sama? Kan kasusnya sama itu. Cuma bedanya itu sebagai pelapor dan terlapor, gitu aja. Halo Adeleotea. Selamat malam juga. Seandainya di mediasi Wan Prestasi terjadi perdamaian, gimana Bun? Kalau perdamaiannya ya berarti kan mencabut laporan nih. Artinya perkara ini kayak apa bargainingnya adalah masalah pidananya kan gitu. Itu tidak bisa langsung stop bebas, nggak bisa. Itu tetap harus lanjut sidang pidananya. Nah hakimnya sendiri nanti yang memutuskan untuk perdamaian itu harus di muka hakim. Kira-kira kayak gitu. Aku tadi ceritain ya bahwa ada teman aku punya kasus pengacara itu sengaja muter karena apa?
Anda tahu nggak kalau kehadiran pengacara itu dalam satu satu case itu dia dibayar satu surat kuasa honornya ada gitu loh. Nah temennya Bunda tuh ngalamin yang seperti itu sampai akhirnya uangnya habis buat bayar pengacara, kasusnya nggak kelar. Iya itu TV Ria, itu yang TV Rai yang Bunda sesalkan itu. Dalam malah menurut Bunda sombong. Thank you Adelia, Theo. Thank you. Orang udah kepepet masih sombong kan enek. Aduh. Ada lagi yang mau ditanya? Jadi nanti kalau siapa yang sebagai terlapor si terlapor dia yang menuduh ada penyakit 3 huruf itu baru panggilan pertama. Halo primadona, makasih. Amin, amin Adeleotea. Bunda mah berharapnya sampai dalangnya atau siapa yang memotivasi sampai bikin laporan. Kan aneh dong. Orang itu honor kok. Tiba-tiba bikin laporan gimana sih? Aduh, kalau nggak sanggup. Aturannya dia misalnya gini ya. Kalau kita mau endorse. Lihat dulu artisnya kelas kambing, kelas kakap, kelas apa. Udah jelas-jelas NM itu kelas kakap. Ngapain lu nyari-nyari NM kalau kagak mampu bayar kan gitu. Terus nggak mampu bayar udah ada nuduh pemeras. Wah, lo kan udah lama Bun, kok baru panggilan pertama baru diproses. Postingan saya udah saya bilang itu baru diproses. Masih belum sampai, bahkan penyelidikan aja baru mau dimulai minggu depan alias besok. Besok baru dimulai. Dan Bunda udah bilang saya pengen panggilan itu di minggu pertama besok. Ya bisa juga 1 minggu dibikin panggilan 1, 2, 3 itu kan polisi punya cara. Kenapa nggak sekaligus aja kan gitu. Dalam 1 minggu lah bikin panggilan 1, 2, 3 gitu. Itu gampang. Kalau sama Nikita Mirzani bisa. Masa sama yang sana nggak bisa kan gitu. Ya kan? NM-nya via Zoom apa nih? Via Zoom. Bunda ini siapa ya? Ahli hukum kah? Saya sarjana hukum, Nikma. Kalau Nikma apa? Sebagai pendukung NM atau hatersnya NM? Oh banker, bankernya di mana? Di bank mana? Selalu diikuti, tapi kamu apa pendukung NM atau hatersnya nih? Kan ada 2 jenis nih sekarang yang nonton aku punya live ya kan, ada buzzernya, hatersnya, ada pro NM-nya gitu. Ya, NM itu orangnya nggak munafik apa adanya, makanya Bunda bantuin gitu. Karena Bunda suka dengan orang yang tidak munafik.
Bun, kalau menurut Bunda, siapa nih? Syane Sutiono. Bun, kalau menurut Bunda posisi NM sekarang gimana, posisi hukum? Atau posisi apa nih? Coba yang jelas dulu. Maksudnya si Ana pertanyaannya apa tuh? Posisi apa? Makasih primadona giftnya. Aduh. Posisi hukumnya Nikita Mirzani kuat. Tergantung Nikita Mirzani kok. Kalau misalnya dianya mau pulang segera bisa, istilahnya damai gitu kan. Tapi kan dia juga mungkin memikirkan temen-temennya dan juga harga dirinya juga udah tercabik-cabik. Dia udah sampai ditahan berbulan-bulan, ya kan? Ya siapa yang nggak sakit hati kan gitu. Ya tentunya akan ada kesulitan lah dalam mediasi itu. Karena apapun alasannya kebebasan dia udah direnggut. Nggak mungkin mediasi, oke kita damai gitu, nggak mungkin. Apalagi karakternya nih kita kan nggak kayak gitu. Ya kan, ya aku juga nggak mau kalau misalnya kita udah amit-amit lah ya, kalau misalnya ada orang yang udah sampai dimasukin ke bui, udah sampai baru bulan baru bicara mediasi, tuh mah kepret langsung tak, udah ninggalin anak, lebaran 2 kali dari mulai Idul Fitri sampai dengan Idul Adha dia nggak bisa sama-sama sama keluarga, terus udah gitu ujuk-ujuk mau mediasi karena posisinya udah tahu posisinya lemah. Yang Bunda boleh pastikan posisi pelapor adalah lemah. Tiga, ultahnya Loli. Itu, bayangin dengan kayak begitu, udah gitu ujuk-ujuk mediasi. Terus udah gitu pengacaranya ngocehnya saya enaknya aja. Iya sakit hati lah, nggak mungkin mudah itu mediasinya. Dan Bunda sih feelingnya Bunda agak deadlock juga itu. Iya, semuanya tergantung sama Nikmir kok, bukan bukan pelapor ya. Pelapornya banyak kelemahannya kok. Iya, orang udah sampai kehilangan berapa job tuh. Dia tinggalin bisnisnya. Untung abangnya ngurusin, bantuin. Itu kan mau menghancurkan segala-gala. Iya, Jeta. Masa orang udah ditahan segitu lama, terus udah gitu sekarang baru bicara mau mediasi. Ya kemarin aja lo ngapain lapor-lapor polisi? Demen amat lapor polisi. Artinya kan memang ada faktor sengaja. Itu kan bisa yang namanya, kalau istilahnya jatuhnya pun hutang piutang pun cuma 4 miliar itu bisa diselesaikan dengan perundingan kok. Misalnya enggak, gue nggak jadi deh, ya udah terserah lo mau review, sini kembaliin uang gue. Ya nggak perlu sampai ke polisi kan. Yang jadi pertanyaan aja lah, kenapa lo ngotot pakai ke polisi kan gitu. Iya, pasti ada yang memanas-manasi dong. Polisi kan. Yang jadi pertanyaan aja lah, kenapa lo ngotot pakai ke polisi kan gitu. Iya, pasti ada yang memanas-manasi dong.